Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca secara lengkap pendahuluan dalam 10 bait syair yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Iya. Baik. Kemudian dalam bait syair yang ke-11, dan ini adalah pembahasan yang ke-7 dari inti kajian yang akan kita bahas di dalam manzumah ini. Ya, pembahasan yang ke-7, kaidah pertama, segala perkara bergantung kepada maksud dan niatnya. Nah, kata beliau rahimahullah, an-niyatu syartul lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Kata beliau, niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Biha salahu wal fasadu lil amal. Dengan itu, dengan niat ini diukur kesalihan, kebaikan amalan tersebut atau rusaknya. Baik. Jadi ini terkandung di dalamnya penyebutan kaidah pertama. Yang dibahasakan oleh Syekh di sini bahwa niat merupakan standar kesalihan atau rusaknya sebuah amalan. Iya. Dan ini beliau bahasakan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan kaidah ini yang disebut oleh para ulama dengan penamaan al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu adalah tergantung kepada maksudnya. Iya. Dan ini salah satu dari 5 kaidah pokok, 5 kaidah terbesar dari kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Iya. Dan di pembahasan seputar niat ini ada beberapa hal yang perlu diterangkan. Yang pertama adalah tentang definisi dari niat. Iya. Niat secara bahasa itu dari masdar dari nawa yanwi,
dia meniatkan, dan maknanya secara bahasa adalah al-azm ala syai'. Dia berazam untuk melakukan sesuatu. Iya. Dan di atas makna secara bahasa ini, itu yang didefinisikan oleh banyak ahli fikih. Karena itu mereka mengatakan bahwa niat al-azm alal fi'l. Niat itu adalah seorang bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah perbuatan. Iya, sudah bertekad untuk melakukan sebuah perbuatan. Maka itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan niat. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan niat dengan definisi qasdut ta'a wa taqarrub ila Allah Ta'ala bi ijadil fi'l awil imtina' anhu. Adalah memaksudkan ketaatan dan taqarrub kepada Allah dengan melakukan perbuatan atau menghindari suatu perbuatan. Iya. Jadi dibangun di atas definisi ini, dia khususkan makna niat kepada hal yang berkaitan dengan ketaatan. Dan ini adalah pendefinisian tentang niat dengan makna khusus, bukan dengan makna umum. Adapun makna umum itu seperti yang kita sebutkan tadi, banyak keterkaitannya secara bahasa. Bahwa niat adalah al-azm alal fi'l, sebuah tekad, ya, suatu semangat untuk melakukan sebuah perbuatan. Nah, itulah yang disebut dengan niat. Dan dimaklumi bahwa niat itu dua macam, ada niat yang benar dan ada niat yang tidak benar. Iya. Jadi kalau didefinisikan bahwa niat semuanya adalah ketaatan, berarti kalau orang berbuat jelek tidak ada niatnya. Dan ini tentunya tidak dimaksudkan oleh orang yang memberi definisi. Baik. Jadi ini definisi tentang apa namanya? Niat. Secara bahasa dan secara istilah. Apa perbedaan antara niat dan ikhlas? Iya, keikhlasan itu adalah seorang melakukan amalannya semata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di atas makna ini menunjukkan bahwa niat lebih umum daripada makna ikhlas. Lebih umum daripada makna ikhlas. Nah, baik. Kemudian beliau berkata, an-niyatu syartun. Niat adalah syarat. Syarat itu apa? Ya, syarat cara bahasa adalah al-alamah, adalah tanda. Dan secara istilah adalah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la adamun li dzatihi. Syarat adalah apa yang mengharuskan tidak adanya syarat, tidak adanya hukum. Dan apa yang tidak mesti kalau syarat ada, dimestikan keberadaan hukum, atau tidak juga dimestikan ketidakberadaan hukum itu pada zatnya. Contoh misalnya bertaharah, bersuci, itu adalah syarat salat. Iya. Jadi kalau tidak ada tahara, maka tidak syah salatnya. Kalau seorang bertahara, ya tidak mesti dia harus salat.
Sebab mungkin saja sekarang kita bertahara, tidak mesti kita melakukan sholat apa? Sholat duhur sebelum masuk waktunya. Jelas ya? Wala adamun lidatihi. Dan juga bukan artinya sama sekali tidak ada perbuatan itu. Ya, mungkin akan datang di waktunya. Jadi ini mana syarat secara bahasa dan secara istilah. Ya, dan definisi syarat ini diuraikan di pembahasan usul fikih. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa niyatu syartun lisairil amal. Dia adalah syarat untuk seluruh amalan. Iya. Syarat untuk seluruh amalan. Ini kaidah di dalam ilmu fikih dibahasakan oleh banyak ulama dengan judul al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada apa? Maksud dan tujuannya. Al-umur, sekali lagi al-umur apa? Bimaqasidiha. Ya, masyhurnya seperti itu. Walaupun ini pembahasan, sebagian ulama mengkritiknya dari beberapa sisi, tapi dia adalah hal yang dikenal di kalangan kebanyakan ulama. Walaupun paling afdalnya kalau dibahasakan sebagaimana yang datang di dalam hadis. Karena dasar kaidahnya yang paling pokok adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap amalan itu adalah tergantung pada niatnya. Baik atau tidaknya. Ya. Salih atau rusaknya tergantung pada apa? Pada niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Karena itu kaidahnya boleh disebut dengan al-umur bimaqasidiha. Dan kalau ingin lebih bagus lagi, sebut saja al-a'mal apa? Binniyat. Sesuai dengan apa? Teks dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, an-niyatu syartun li sa'iril amal. Niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Iya. Baik. Jadi niat ini adalah syarat. Kapan sebuah niat itu dianggap sebagai niat yang syah? Iya. Ini pembahasan berikutnya di pembahasan niat. Tentang syurut kesahihan niat. Niat itu dianggap sebagai hal yang sahih, syarat yang sahih, kalau terpenuhi padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, al-ilm bil manwi. Dia mengetahui, punya ilmu tentang apa yang dia niatkan. Iya. Jadi kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia harus tahu sesuatu yang akan dia apa? Dia kerjakan. Ya, karena itu tidak mungkin dikatakan seorang itu meniatkan sesuatu padahal dia tidak tahu sesuatu yang akan dia kerjakan. Ya. Karena itu dari syarat niat yang pertama adalah dia meniatkan apa yang, atau dia memiliki ilmu terhadap apa yang dia niatkan. Iya. Kemudian yang kedua dari syarat niat adalah al-jazm bil manwi. Dia pastikan apa yang dia niatkan. Ya. Sebab ini niat dibangun di atas azm, kepastian, tekad yang bulat untuk melakukannya, sehingga ia dikatakan memiliki niat. Ya, kalau dia melakukannya tidak meniatkan, maka itu tidak ada niat namanya. Tidak ada niat. Maka harus dia memiliki azm. Ya, kemudian syarat yang ketiga dari syarat sahihnya niat adalah at-tamyiz. Iya, dia bisa membedakan
bisa membedakan antara apa yang dia niatkan dan apa yang dia tidak niatkan. Dia bisa membedakannya. Nah, karena itu anak kecil dikatakan belum memiliki niat sebab dia belum mumayyiz. Dia belum memiliki tamyiz. Kemudian yang keempat dari syarat syahnya niat adalah al-aql. Iya. Dia akil, sadar terhadap apa yang dia niatkan. Adapun orang yang tidak sadar seperti orang yang mabuk, orang yang tidur, atau orang yang tidak waras, ini tidak dianggap niat-niatnya sebab tidak ada kesadaran. Dan sebagian ahli fikih menambah syarat yang kelima, itu syarat keislaman. Adalah syarat keislaman. Tapi ini syarat adalah hal yang perlu ditinjau kembali sebab kalau dikhususkan pada ibadah niat itu, ini adalah menyempitkan cakupan dari niat. Padahal kaidah niat ini masuk di dalam hampir seluruh pembahasan fikih, bahkan di seluruh pembahasan fikih. Hingga kata Imam Syafi'i, dia masuk ke dalam 70 bab pembahasan dari pembahasan fikih. Nah, dan itu diuraikan panjang lebar oleh As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Dan beliau tambahkan selain daripada itu dari bab-bab yang diperlukan padanya niat. Pembahasan niat ada di dalamnya. Jadi mensyaratkan pada niat ini dia harus seorang muslim. Ini titik masalah. Karena di pembahasan talak, di pembahasan jual beli, di pembahasan nadar, di pembahasan sumpah, di dalam hal ini niat dari orang kafir itu dianggap. Dia kata dia datang ke pengadilan misalnya, dan dia mengatakan telah mentalak, maka niat adalah hal yang dianggap di dalam hal tersebut, walaupun dia dari seorang kafir. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa ada 4 syarat yang disyaratkan pada suatu niat dianggap sebagai niat yang sahih, niat yang benar. Baik. Kemudian niat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini adalah syartun lisairil amal. Syarat untuk seluruh amalan. Dimaklumi di pembahasan usul fikih bahwa amalan itu 2 macam. Ada amalan yang sifatnya melakukan perbuatan melakukan, dan ada amalan yang sifatnya meninggalkan. Sebab at-turuk, hal-hal yang ditinggalkan itu juga dianggap amalan di kalangan jumhurul ulama, di kalangan kebanyakan para ulama. Dan ini memang kebanyakannya tidak disinggung, sebab di pembahasan meninggalkan itu pada banyak hal tidak disyaratkan padanya niat. Karena itu kata para ulama bahwa amalan-amalan itu seluruhnya disyaratkan padanya niat, kecuali pada 2 perkara. Yang pertama adalah pada at-turuk, perkara-perkara yang sifatnya ditinggalkan, seperti ia meninggalkan najis, kemudian ia misalnya meninggalkan dusta, meninggalkan perzinahan, dan seterusnya. Maka ini bentuk dari perbuatan. Kalau dia sudah tinggalkan, maka itu sudah cukup. Tidak disyaratkan dia harus memiliki niat. Kemudian yang kedua, apa yang kembali kepada al-adat, kebiasaan. Seorang memberi nafkah kepada
keluarganya, atau seorang misalnya menemukan sesuatu lalu dia balikkan sesuatu itu kepada pemiliknya, ya, atau dia membayar hutangnya. Hal-hal yang seperti ini tidak disyaratkan padanya niat. Ya, kalau dia sudah bayar hutang kepada orang tersebut, maka sudah lunas hutangnya. Ya, tidak dikatakan kau niat atau tidak sehingga syah apa? Bayar hutangnya. Tapi ini sudah syah dengan sekadar dia memberikan. Jelas ya? Ini dari sisi keabsahannya. Karena itu ucapan dari penulis di sini, an-niyatu syartun li sa'iril amal. Kata sa'ir seluruh amalan, ya maksudnya seluruh amalan yang disyaratkan padanya niat. Jelas ya? Seluruh amalan yang disyaratkan padanya apa? Niat. Karena ada amalan-amalan yang tidak disyaratkan padanya apa? Padanya niat. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Ya, Allah. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini, iya, bahwa secara umum apa yang disebut oleh Syekh di sini, an-niyatu syartul li sa'iril amal, niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan. Itu adalah kaidah yang tepat, didukung oleh penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat yang menjelaskan tentang keharusan niat itu. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man kana yuridul ajilata, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, iya, maka kehidupan dunia yang segera, maka kami akan segerakan untuknya kehidupan dunia itu. Pada siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang masuk di dalamnya dalam keadaan dihinakan dan direndahkan. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan telah berusaha di atas jalan mencapai akhirat itu, maka orang yang seperti ini upayanya adalah upaya yang disyukuri. Iya, Allah akan memberikan balasan yang baik untuknya. Jadi diukur di sini keinginan, irada, kehendak, itulah niat. Kalau niatnya dunia, iya, dipersegera untuknya, dan nanti pasti dia mendapatkan siksaan. Kalau niatnya akhirat, niatnya baik, maka baik pula yang akan dia tuai. Baik pula yang akan dia tuai. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, iya, di surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan balas secara cukup amalan-amalan mereka itu. Dan mereka tidak akan dikurangi. Ya. Jadi kalau dia di kehidupan dunia dia hendaki dunia, dikasih dunia itu. Tapi ditegaskan bahwa mereka ini kelak di kemudian hari tidak ada balasan untuk mereka kecuali api neraka. Nah, dan juga dari dalil untuk kaidah ini adalah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan seterusnya dari hadits Umar bin Khattab yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan selainnya bahwa hadits innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari pada ilmu agama. Nah,
Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang kebenaran kaidah ini. Baik, jadi secara umum ini adalah kaidah yang berjalan dan dipakai oleh para ulama. Ya, kemudian di antara pembahasan yang perlu dijelaskan berkaitan dengan niat adalah tentang di mana tempat dari niat tersebut. Iya. Kata sebelum saya uraikan di mana tempat niat, masih berkaitan dengan dalil bahwa niat ini adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amalan. Iya. Sebab disyaratkan amalan itu diterima adanya al-ikhlas, niat yang benar, dan disyaratkan harus ada apa? Mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dua pensyaratan umum ya, kebanyakan para ulama. Ya, dalam pendetailan kadang disebut 3. Disyaratkan pelaku amalan dia harus seorang yang bertauhid. Baik. Kemudian pembahasan berkaitan dengan tempat niat. Di mana niat itu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Di Majmu'ul Fatawa beliau menukil bahwa para ulama syariat bersepakat ala anna an-niyya mahalluha al-qalb. Bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Iya. Kata beliau, wala yakfi at-talaffuz bil lisan dunahu. Mengucapkan dengan lisan, ya, itu tidak cukup kalau tidak ada niat di dalam hati. Kama la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffuz. Sebagaimana tidak disyaratkan seorang itu melafadzkan bersama dengan niat. Iya. Jadi kalau dia sudah meniatkan, tidak harus dia mensyaratkan. Apa tidak harus dia melafadzkan? Kalau dia sudah meniatkan, tidak harus dia apa? Dia lafadzkan. Sebab niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Hanya saja sebagian fuqaha belakangan ada yang mengatakan boleh dilafadzkan. Iya. Boleh dilafadzkan. Dan mereka berdalil dengan dua hal. Yang pertama adalah melafadzkan bacaan ihram bagi orang yang ihram untuk haji maupun untuk umrah. Iya. Di mana dia membaca labbaik Allahumma umrah atau dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Iya. Dilafadzkan bacaan ihramnya. Maka mereka menganggap bahwa ini adalah bentuk melafadzkan apa? Bentuk melafadzkan niat. Iya. Dalil yang kedua yang mereka pakai adalah ketika menyembelih hewan kurban. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah Allahu akbar. Maka ini kata mereka melafadzkan niat. Ya. Dan ini dua dalil tidak tepat. Sebab itu bukan melafadzkan niat. Tapi itu adalah tuntunan yang dituntunkan untuk dibaca di awal ibadah. Iya. Dan ini hal dimaklumi. Kita salat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Tidak dikatakan bahwa ucapan Allah Akbar itu adalah niat kita. Tidak. Sebab niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya, karena itu keliru. Orang-orang yang melafadzkan niatnya di dalam ibadah. Begitu dia mau salat, dia membaca usolli fardhu misalnya. Ini dari hal-hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi. Kalau dia mau puasa, ya, dia juga berniat nawaitu an asuma ramadhana. Saya berniat untuk puasa Ramadan. Dia lafadzkan niatnya. Ini adalah hal yang bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadits tentang niat, bertentangan dengan kesepakatan para ulama, dan bertentangan dengan makna niat secara bahasa. Sebab niat secara bahasa itu tempatnya di dalam hati. Iya. Juga melafadzkan niat itu bertentangan dengan akal sehat.
Nah, sebab kalau segala sesuatu yang akan dia lakukan harus dia niatkan, maka ini akan menyebabkan hal yang sangat berat di tengah manusia. Bukan hal yang masuk akal. Seorang kalau mau makan misalnya, di depannya ada nasi, ada telur, ada ayam, ada ikan. Kalau dia ingin mengambil ayam, dia berkata, nawaitu, saya niat untuk mengambil ayam, baru diambil. Atau dia berkata, saya niat mengambil telur, baru diambil telur. Ini tidak masuk akal. Niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Baik. Dan ini pembahasan pokok. Di dalam masalah niat hendaknya diketahui. Kemudian di antara inti pokok pembahasan niat di sini, sehingga dia menjadi kaidah umum, para ulama itu memaksudkan dari pembahasan niat dua hal. Mereka memaksudkan dari pembahasan niat dua hal. Yang pertama adalah yang dimaksudkan dari pembahasan niat. Yang pertama adalah tamyiz al-amal. Untuk membedakan amalan yang dia lakukan. Jadi sekarang amalan yang dikerjakan ini apa sifatnya? Harus dia bedakan. Dan tamyiz amal ini terbagi dua. Yang pertama, dia bedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan. Jadi fungsi dari niat dia bedakan antara ibadah dan apa? Kebiasaan. Dia mandi. Kena mandi junub dia. Kena janabah, kewajiban mandi junub. Kemudian masuk kamar mandi. Biasanya pagi-pagi dia mandi. Tidak terpikir bahwa dia sebelumnya apa? Junub. Dia mandi sebagaimana kebiasaannya setiap hari mandi. Setelah mandi baru dia ingat bahwa dia apa? Dia junub. Sekarang pertanyaan, mandinya ini cukup atau tidak? Jawabannya tidak cukup. Sebab dia tidak meniatkan mandi apa? Mandi janabah. Nah, maka di sini pentingnya niat. Membedakan yang mana yang merupakan niat ibadah dan yang mana yang merupakan niat kebiasaan. Karena itu tadi kita sebutkan bahwa orang yang meninggalkan najis, berbersih, meninggalkan zina dan seterusnya, itu tidak harus niat. Tapi kalau ingin dapat pahala, dia perlu niat di dalamnya. Kalau ingin dapat pahala. Betul, kalau dia kembalikan harta milik orang, sudah lepas tanggung jawabnya. Sudah lepas tanggung jawabnya. Dia sudah tunaikan kewajiban, tidak perlu niat. Tapi kalau dia ingin dapat pahala, dia niatkan bahwa mengembalikan hak orang itu adalah ibadah. Maka dengan ibadah ini dia mendapat apa? Mendapat pahala. Jelas ya? Dan kadang sebuah kebiasaan. Tapi kalau dia niatkan dengannya ibadah, bisa bernilai ibadah. Makan, minum, kebiasaan. Orang makan dan minum tidak perlu niat. Jelas ya? Sebab ini adalah adat dari kebiasaan. Tapi kalau dia niatkan dengannya kebaikan, dia makan dan minum untuk menjaga kesehatannya, agar supaya dia bisa menegakkan ibadah-ibadah yang besar, dia bisa menegakkan salat misalnya, bisa menegakkan ibadah-ibadah yang memerlukan fisik, maka ini tidak ada masalah. Dan ini dia akan mendapat pahala sesuai dengan apa? Yang diniatkan. Karena itu dalam kelanjutan hadits Umar bin Khattab, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ini yang pertama di dalam fungsi niat, yaitu membedakan amalan. Yang pertama dia bedakan antara sebuah amalan itu apakah itu ibadah atau kebiasaan. Kemudian yang kedua di dalam membedakan amalan, adalah membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara sebuah ibadah dengan apa? Ibadah yang lainnya. Nah, jadi dia sholat, dia bedakan. Ini sholatnya sholat duhur atau sholat asar. Ini ibadah yang dia kerjakan wajib atau sunnah. Ketika dia berpuasa, ini puasa yang dia kerjakan puasa nadar, puasa membayar tunggakan, atau dia puasa sunnah. Maka diperlukan niat untuk membedakan antara ibadah ini dengan ibadah yang lainnya. Baik.
Jadi ini secara umum fungsi yang pertama dari pembahasan niat di kalangan para ulama, yaitu tamyiz al-amal, untuk membedakan amalan yang dikerjakan. Iya. Kemudian fungsi yang kedua dari pembahasan niat adalah tamyiz maqsudil amal, adalah membedakan maksud dari amalan. Ya, dia beramal itu untuk siapa? Dia maksudkan untuk siapa? Untuk Allah atau untuk selain Allah? Iya. Amalan yang dia kerjakan ini, ya, apakah di dalamnya ada riya atau tidak? Ya, ini namanya tamyiz maqsudil amal. Membedakan maksud dari amalan itu. Jadi ini dua pembahasan di dalam niat. Pembahasan yang pertama, itulah yang dibahas di buku-buku fikih. Sebab memang di buku fikih, kalau para ahli fikih berbicara tentang niat, adalah untuk itu tadi. Membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara sebuah ibadah dari apa? Kebiasaan. Ya. Jelas ya? Ini maksud pembahasan di buku-buku fikih. Adapun makna niat yang kedua, pembahasan niat yang kedua, membedakan maksud amalan, ini biasanya dibahas di buku-buku tentang akidah, di buku-buku tentang akhlak. Iya. Di situ diterangkan bagaimana seorang itu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah pembahasan, iya, tentang apa maksud dari niat tersebut. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga di sini, dari perkara yang kadang sebagian orang keliru dalam memahaminya, tentang waktu berniat. Iya. Kapan seorang itu berniat? Kapan waktunya? Ya, dimaklumi bahwa niat itu adalah sebelum dia beramal. Dia telah meniatkannya. Nah, dia telah meniatkannya. Tapi yang perlu dirinci di sini dan perlu diingatkan bahwa waktu niat itu dia berniat kadang secara hakikat dan kadang secara hukum. Dia telah berniat. Iya. Secara hakikat sebelum dia bekerja beramal, dia sudah meniatkan. Dia hadirkan niatnya. Iya. Maka ini tampak hakikat niat. Secara hukum, dan ini kadang yang banyak dipertanyakan. Seorang punya kebiasaan tiap harinya, begitu adzan dia langsung keluar. Pergi sholat. Ya. Begitu adzan dia pergi wudu, kemudian sholat. Jelas ya? Kadang tidak hadir dalam hatinya dia sholat ini sholat apa? Sholat duhur, sholat asar. Jelas adzan dia pergi apa? Keluar sholat. Sebab memang sudah kebiasaannya. Seperti itu. Maka ini di sini dikatakan bukan tidak ada niatnya orang yang seperti ini. Ada niatnya secara apa? Secara hukum. Iya. Hanya saja dia lupa menghadirkan apa? Menghadirkan niat. Tapi niat secara hukum ada. Jelas ya? Ya, karena itulah ya, seorang pandai meluruskan pada niatnya. Ya, kalau misalnya terjadi kejadian itu tadi, dia tiap kali dengar adzan keluar sholat. Kadang dia tidak hadirkan ini sholat duhur, asar, yang penting hadir sholat, dia ikut sholat bersama imam. Ya. Maka kalau ini kebiasaannya, maka hendaknya dia selalu mendidik dirinya bahwa dia kalau keluar sholat, itu dia keluar sholat untuk waktu sholat itu. Sehingga apa? Akan menjadi ya, bagus niatnya dan tertutup celah. Tertutup pintu untuk syaitan yang sering memberi was-was kepada sebagian orang. Jelas ya? Jadi ini pembahasan tentang niat. Iya. Kalau ini pembahasan diketahui, maka ini akan menghilangkan banyak keraguan. Ya. Kita sering melihat ya, sebagian orang kalau sholat, dan sebagian imam kalau mau takbiratul ihram, takbirnya panjang sekali. Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Katanya menghadirkan niat. Hadirkan niat. Ini berlebihan. Ya, bahkan ada yang kalau niatnya belum hadir dia ulangi lagi. Ya, sampai ada sebagian yang pernah cerita imam sholat di masjid mereka,
Kadang kalau mau takbiratul ihram sampai 7 kali dia ulangi. Iya. Allah, ada kembali lagi, belum hadir niatnya. Ya. Allah belum hadir. Baru dia lanjutkan. Ini semuanya karena apa? Was-was. Iya. Dan ini akibat kurang fikih dalam agama. Baik. Jadi demikian ketentuan berkaitan dengan waktu niat tersebut. Iya. Dan kalau seorang sudah sebelumnya dia misalnya berniat untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian setelah itu dia ingin berpuasa, maka dia harus hadirkan niatnya. Jelas ya? Adapun kalau dia dari malam hari sudah berniat, kemudian di waktu pagi, iya, dia bertanya, ya, apakah ada makanan atau tidak? Kalau begitu saya berpuasa kalau nggak ada makanan. Maka ini bukan orang yang baru berniat, tapi niatnya memang sudah apa? Sudah ada niat itu. Niatnya sudah ada. Baik. Jadi ini beberapa sudut ya pembahasan secara ringkas berkaitan dengan niat ini. Dan satu lagi pembahasan yang perlu saya terangkan di sini tentang masalah niat apabila dimasuki riya di dalamnya. Iya. Apakah membatalkan niat tersebut? Ya, dimaklumi bahwa niat itu menjadi batal kalau dia putuskan niatnya, atau kalau niatnya dimasuki di dalamnya dari perkara kesyirikan, perkara riya yang membatalkan apa? Membatalkan niat. Baik. Maka ini masalah perlu dirinci menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia riya pada seluruh amalan ibadahnya, maka ini ibadahnya tidak syah. Ibadahnya tidak syah. Yang kedua, rincian yang kedua, kalau riya masuk pada sebagian amalan ibadah, iya, masuk pada sebagian amalan ibadah, maka kalau dia menahannya, ya, berusaha menghilangkan riya tersebut, maka ini insyaallah taala tidak ada masalah. Amalannya tetap syah. Tapi kalau dia membiarkan riya itu bergejolak dalam dirinya, ini membatalkan apa? Membatalkan ibadahnya. Iya. Ini kalau ibadah tersebut kembali kepada satu ibadah saja, satu rangkai. Ya, seperti sholat misalnya. Sebab sholat tidak terpisah. Tapi kalau ada ibadah, ada rangkaiannya, seperti haji misalnya. Iya. Dan di haji itu ada juga puasa bagi orang yang tidak menyembelih. Ya, kalau di puasanya misalnya dia riya di situ, maka yang batal adalah di puasanya. Adapun amalan hajinya, hukumnya apa? Hukumnya syah. Sebab ini ibadah terdiri dari beberapa rangkaian. Baik. Iya. Dengan ini bisa tampak beberapa sudut berkaitan dengan pembahasan niat. Dan sekali lagi, ini kaidah yang agung. Seperti yang diibaratkan oleh As-Suyuti dan selainnya, bahwa ini salah satu dari 5 kaidah besar. Al-umur bimaqasidiha, atau al-amal bin niyat. Al-amal bin niyat. Ya, dan insyaallah taala akan datang nanti cabang-cabang dari kaidah. Akan kita terangkan pada tempatnya. Iya. Akan datang cabang-cabang dari kaidah ini. Di antara cabang kaidah yang akan datang tentang orang yang melakukan hal yang diharamkan, mempersegera ingin mendapatkan haknya, maka akibat niatnya yang jelek ini, ia diharamkan mendapatkan apa? Apa yang dia akan lakukan, apa yang dia kerjakan itu. Akan datang di syair yang disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, mu'ajilul umuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma' firmanihi. Iya. Juga akan datang nanti masalah menggabungkan dua niat. Kalau ada dua ibadah sejenis, apakah boleh digabungkan ibadah itu dengan satu niat? Ya, ini akan datang nanti uraian Syekh rahimahullah, wa in tasawal amalani jitama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a, akan datang. Demikian pula kalau seorang menunaikan kewajiban untuk saudaranya, ini dhabit fikih, ya, maka dia boleh rujuk kalau dia meniatkan. Dan ini akan datang nanti di kaidah kedua sebelum terakhir. Ya, di ucapan Syekh, wa may yu'addi an akhihi wajiba
lahur ruju' in nawa yutaliba. Baik, ini cabang-cabang kaidah. Ada rincian-rinciannya dan insyaallah taala kita akan uraikan. Ya, dan para ulama menyebutkan cabang untuk kaidah ini banyak sekali, kaidah-kaidah yang bercabang dari al-umur bi maqasidiyah ini tentang masalah niat. Banyak sekali kaidah yang bercabang di dalamnya. Ya. Di buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra karya Dr. Saleh bin Qanim Sadlan, beliau sebutkan 19 cabang kaidah. Iya. Dan di buku-buku yang lain kadang disebut lebih banyak daripada ini. Dan ini sekali lagi kaidah, termasuk kaidah-kaidah pokok. Selesai sudah secara ringkas pembahasan kaidah yang pertama. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, dan ini pembahasan yang ke-8 ya. Kita akan menguraikan kaidah yang kedua yang berbunyi agama dibangun pada pemetikan kemaslahatan dan pencegahan terhadap mafsadat. Ya. Ini di syair yang kedua. Di syair yang ketiga dan keempat itu penyebutan dua kaidah lainnya. Ya. Itu pembahasan ke-9. Kaidah ketiga mendahulukan yang paling bermaslahat di antara berbagai pilihan maslahat. Dan kaidah yang keempat di pembahasan ke-10 memilih mafsadat terkecil bila mesti berhadapan dengan sejumlah mafsadat. Ini semuanya ya adalah cabang-cabang dari permasalahan yang mirip. 3 kaidah. Kata beliau di dalam kaidah yang kedua, ya. Syekh rahimahullah taala Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, ad-dinu mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wa ad-dar'i lil qaba'ih. Agama itu dibangun di atas masalih. Agama dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Iya. Fi jalbiha. Agama dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Fi jalbiha. Di dalam mendapatkan kemaslahatan tersebut. Wad-dar'i lil qaba'ihi. Dan juga dibangun di atas menolak al-qaba'ih. Ya, hal-hal yang qabih. Baik. Di sini Syekh rahimahullah ya mulai masuk menguraikan kaidah yang sangat agung. Dan ini dari kaidah-kaidah pokok yang dibahasakan oleh para ulama ya dengan bahasa al-maqasid, pembahasan tentang maksud-maksud pensyariatan. Iya. Dan di atas menguraikan kaidah ini ditulis buku-buku tersendiri. Ditulis buku-buku yang sangat banyak oleh para ulama menguraikan tentang makna kaidah ini. Di antara buku tersebut adalah buku Al-Iz bin Abdissalam, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kaidah-kaidah hukum tentang kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia. Yang disebut dengan nama Al-Qawaid Al-Kubra. Iya. Dan beliau punya ringkasan dari buku itu disebut dengan nama Al-Qawaid As-Sugra. Dan ini tentang ilmu al-maqasid. Dan ini yang dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Dan di antara yang paling masyhur juga menulis dalam hal ini adalah Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Dalam kitab beliau Al-Muwafaqat.
Iya. Baik. Jadi secara umum, ya, harus diketahui bahwa ad-dinu mabniun 'alal masalih. Ya. Agama itu kaidah pokoknya adalah untuk memetik kemaslahatan dan menolak bahaya. Itu kaidah pokok di dalam agama. Iya. Karena itu syariat Islam ini pada seluruh pensyariatannya adalah datang untuk mewujudkan suatu kemaslahatan atau untuk menyempurnakannya. Dan agama kita ini datang menghilangkan mafsadat kalau tidak dikurangi mafsadat tersebut. Iya. Menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Iya, dan ini kaidah pokok yang dibahasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selainnya. Ya, asy-syari'atu ja'at li tahqiqil maslahah atau takmiliha. Ya. Wa ta'tilul al-mafasid ya, atau taqliliha. Agama ini datang untuk mewujudkan maslahat, ditahsilil maslahah, mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Ya. Menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Baik. Ini agama dibangun di atas dasar ini. Ya, dan tentunya ini adalah kaidah agung sekali, ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Al-Quran juga rahmat. Sunnah Nabi adalah rahmat. Maka rahmat itu adalah hal yang bermaslahat bagi manusia. Menolak darinya mafsadat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini ayat tentang kesempurnaan agama. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Iya. Karena dengan kesempurnaan agama Islam ini terwujud kemaslahatan. Dan akan tertolak segala apa? Segala kejelekan. Baik. Al-masalih itu jamak dari apa? Jamak dari maslahat. Al-masalih jamak dari maslahat. Iya. Al-qaba'ih jamak dari apa? Qabih. Dan qabih adalah hal yang jelek. Hanya saja Syekh di sini membahasakan dengan qaba'ih yang biasanya dibahasakan dengan al-mafasid, dengan mafsadat. Ya, supaya seimbang ya ukuran katanya dan akhir dari kalimatnya. Ya, masalihi, qabaihi, sama-sama akhirnya ha. Baik. Dan maslahat ini ada lawan dari kerusakan. Iya. Dan dinamakan maslahat adalah penjagaan terhadap maksud pensyariatan. Itu definisi maslahat secara istilah. Al-muhafadhah ala maqsudi syari'. Menjaga maksud pensyariatan. Iya. Dade menyebutkan bahwa maslahat adalah ibarat di dalam memetik manfaat dan menolak bahaya. Dan menolak mafsadat. Baik. Jadi ini dalil-dalil secara umum ya, tentang i'tibar masalih dan mafasid, bahwa agama dibangun di atas hal ini. Agama dibangun di atas
menyempurnakan, mewujudkan kemaslahatan dan menolak al-qaba'ih. Ya, menolak al-mafasid, perkara-perkara yang bisa mendatangkan mafsadat. Baik, untuk lebih mendetailkan makna kaidah ini, dan ini tentunya pembahasan panjangnya, cuma di sini saya akan uraikan beberapa sudut yang insyaallah taala bisa menggambarkan makna kaidah. Iya. Maslahat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dan pembagian maslahat ya bisa ditinjau dari maksud atau dari i'tibar pembagiannya. Baik. Maslahat dibagi dari sisi keumuman dan kekhususan terbagi menjadi dua. Ada maslahat yang bersifat umum dan ada maslahat yang bersifat khusus. Ada maslahat yang bersifat umum dan ada maslahat bersifat apa? Bersifat khusus. Maslahat yang bersifat umum adalah berkaitan dengan seluruh manusia atau kebanyakan manusia. Seperti maslahat amar ma'ruf nahi munkar. Seperti maslahat berdakwah di jalan Allah. Ya, seperti maslahat berjihad. Seperti maslahat penegakan hukum-hukum peradilan. Seperti maslahat adanya pemimpin. Iya, kekuasaan umum. Ini maslahat umum namanya. Yang kedua ada namanya masalih khafah, maslahat khusus. Ini berkaitan dengan orang itu sendiri. Ya, seperti dia salat, puasa, iya. Dan semisalnya, ya, salat dan puasa ini maslahat, tapi maslahat untuk orang yang melakukannya saja. Maslahat untuk orang yang melakukannya. Jadi ini pembagian yang pertama untuk maslahat. Pembagian yang kedua, maslahat bisa dibagi lagi menjadi dua. Kalau ditinjau kepada maksud dari maslahat itu. Kalau ditinjau dari apa? Maksud maslahat tersebut. Maslahat terbagi dua. Ada maslahat lidatiha. Ada masalih maksuda lidatiha. Maslahat yang memang dimaksudkan pada zatnya. Iya. Dan yang kedua ada masalih wasilah li ghairiha. Ada masalih, maslahat-maslahat yang merupakan wasilah kepada selainnya. Iya. Jadi sebagian maslahat ada yang memang untuk zat maslahat itu sendiri, seperti salat. Iya. Kenapa diperintah salat? Apa maslahatnya? Ya memang maslahat pada salat itu sendiri. Jelas ya? Pada salat, puasa, haji, zakat, salat, puasa, haji, dan yang semisal dengannya. Jelas ya? Kemudian ada masalih, dia wasilah kepada selainnya. Maslahat yang wasilah kepada selainnya. Ya. Seperti disebutkan seperti pembahasan peradilan misalnya, hukum hudud. Iya. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikisas. Iya. Siapa yang mencuri, maka dipotong tangannya. Siapa yang berzina, maka dia dirajam atau dicambuk 100 kali bersama dengan diasingkan setahun. Tergantung siapa yang melakukan perbuatan zina itu. Iya. Jadi ini hukum-hukum maslahat-maslahat bukan pada dirinya sendiri, tapi untuk selainnya. Karena hukum ini diterapkan untuk apa? Ya, agar supaya membuat orang itu jerah, jangan sampai apa? Jatuh di dalam apa? Perbuatan dosa. Iya. Baik. Jadi ada maslahat-maslahat yang kaitannya kepada selainnya. Ini pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga, maslahat dibagi menjadi 3. Kalau dilihat dari sisi maslahat itu dianggap atau tidak dianggap. Iya. Maslahat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masalih mu'tabarah. Ada maslahat yang teranggap. Maslahat yang dianggap. Iya. Ini pada maslahat-maslahat yang memang nas-nas syariat
datang di dalamnya, ya, menjelaskan bahwa ini maslahat dianggap. Seperti amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ayat-ayat dan hadis menjelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Menunjukkan bahwa dia adalah maslahat yang memang apa? Dianggap, diperhitungkan di dalam syariat. Berdakwah di jalan Allah. Dia adalah maslahat yang diperhitungkan, dianggap di dalam syariat. Iya. Baik. Maslahat yang kedua, ya, ada namanya masalih mulghah. Kemaslahatan yang apa? Dilarang oleh syariat. Iya. Kemaslahatan yang dilarang. Sudah dilepas idinnya, tidak dianggap. Iya. Seperti orang yang minum khamar. Iya. Orang yang minum khamar dia katakan, oh ini maslahat. Saya kalau minum khamar, saya apa? Saya tenang. Iya. Kalau lagi stres, ya, hilang stres saya. Jelas ya? Anggaplah ini maslahat pada sebagian orang, walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Anggaplah itu maslahat, tapi ini maslahat sudah di apa? Sudah dihapus, dibatalkan di dalam syariat. Karena itu diharamkan apa? Khamar. Oh, saya ingin dapat anak. Iya. Kemudian dia berzina. Jelas ya? Dapat anak keturunan maslahat atau bukan? Maslahat. Tapi dengan cara zina, ini adalah kemaslahatan yang sudah ditegaskan oleh syariat keharamannya. Karena itu ini maslahat tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari maslahat ada yang disebut dengan nama masalih mursalah. Iya. Apa yang disebut dengan nama apa? Maslahat yang sifatnya mursalah. Iya. Masalih mursalah. Dan ini di kalangan para ulama yang menggunakannya, iya, mereka menganggap bahwa masalih mursalah itu adalah maslahat yang tidak ada di dalam syariat dalil, ya, menunjukkan bahwa dia dianggap dipakai, dan juga tidak ada di dalam syariat hal yang menunjukkan bahwa maslahat itu adalah hal yang dilarang. Iya. Jadi kata mereka karena tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang membolehkan, maka dia masuk ke dalam masalih apa namanya? Dalam masalih mursalah. Dan masalih mursalah ini silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia dianggap atau tidak? Iya. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Dan ini juga yang ditegaskan oleh sejumlah dari ulama kita, bahwa yang benarnya, ya dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, bahwa yang benarnya masalihul mursalah itu tidak ada. Iya. Bahkan sebuah maslahat itu hanya ada dua kemungkinan. Syariat menganggapnya atau tidak menganggapnya, itu saja. Tidak ada yang dikatakan mursalah, kemaslahatan lepas. Iya. Jelas ya? Tapi bagi para ulama yang membolehkan berhujjah dengan masalih mursalah, mereka memberikan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan. Iya. Dan sebenarnya kalau dilihat pada ketentuannya tidak bertentangan dengan ucapan orang yang mengatakan apa? Masalih mursalah itu tidak ada. Ya, di antara ketentuan orang yang membolehkan, di antaranya, ya, mereka berkata bahwa masalihul mursalah ini sangkaan, dugaan besar, menunjukkan adanya maslahat di situ. Ya. Menunjukkan adanya maslahat. Yang sifatnya hakiki, bukan maslahat apa? Maslahat yang sifatnya apa? Wahmi, hanya sangkaan. Baik. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya maslahat tersebut menjaga 5 kaidah pokok di dalam penjagaan syariat. Ad-daruriyat al-khamsah. Dan kita akan terangkan ya tentang 5 perkara darurat yang terjaga. Yaitu penjagaan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap kehormatan, terhadap akal, dan terhadap harta. Ini 5 penjagaan. Jadi kalau maslahat mursalah ini tidak bertentangan dengan 5 hal,
itu dipakai. Kemudian syarat yang ketiga, mereka syaratkan bahwa maslahat mursalah ini itu bersepakat dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah umum di maksud-maksud pensyariatan. Kemudian syarat yang keempat, masalih mursalah tersebut tidak bertentangan dengan nas. Tidak bertentangan dengan nas, apakah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah atau dari apa? Kesepakatan kaum muslimin. Iya. Kemudian diantara syarat juga dari masalih mursalah ini, hendaknya masalih mursalah ini pada perkara yang tidak ada aturan tetapnya. Ya. Kalau sudah ada kadar dan aturan tetapnya seperti ilmu warisan, maka ini tidak ada dikatakan apa? Boleh, karena maslahat masalih mursalah. Ya, karena maslahat mursalah. Tidak. Jelas ya? Kemudian syarat yang keenam, ya disyaratkan pada maslahat mursalah ini bukan di dalam ibadah. Ya, karena ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Ya, kalau ada misalnya salat duhur 8 rakaat. Nah, ini jemaah ini kelihatannya malas-malas ke masjid. Ya, banyak melakukan dosa di luar. Bagusnya salat duhur saya tambah saja di 8 rakaat. Supaya mereka lebih rajin salat dan lebih banyak pahala. Ya, dianggap masalah apa? Masalih apa? Mursalah. Ya, dan ini batil karena bertentangan dengan apa? Nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertentangan dengan kaidah bahwa ini dalam ibadah, dia menambah dalam apa? Ibadah. Jelas ya? Baik. Kemudian masalih ini, mursalah ini, dia di kemaslahatan umum, bukan di kemaslahatan orang per orang. Jadi ini 7 syarat. Kalau terpenuhi, mereka katakan bahwa al-maslahah al-mursalah dipakai berhujjah. Iya. Tapi bagi para ulama yang mengatakan tidak ada maslahat mursalah, 7 hal ini, ya, kalau memang dia benar, dia masuk ke dalam maslahat yang pertama. Maslahat yang apa? Mu'tabarah. Sebab ditunjukkan oleh dalil syar'i tentang hal itu. Baik, saya beri satu contoh supaya tampak antum. Atau tidak apa-apa, beberapa contoh mungkin saya hadirkan tentang masalih mursalah. Ya. Sekarang bikin garis di masjid seperti yang kita lihat pada sebagian masjid. Bikin garis lurus supaya softnya katanya apa? Hah? Supaya softnya apa? Lurus. Ini boleh atau tidak? Iya. Apa dalilnya bikin garis? Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan. Ada yang melarang? Juga tidak ada larangan khusus. Ya. Maka di sini letak ijtihad. Pada sebagian ulama mengatakan itu dari masalih apa? Masalih mursalah. Ya, dari maslahat mursalah. Ya. Tapi harusnya dalam masalah garis di masjid ini tidak dibuat bebas seperti itu. Ya, karena dimaklumi bahwa Nabi SAW dilakukan sholat di tempat beliau dan tidak dinukil ada garis dari apa? Para sahabat. Padahal ini adalah hal yang apa? Berjalan di tengah mereka. Jelas ya? Karena itu jangan dibuat luas. Kalau di masjidnya ada masalah, nah itu baru. Seperti misalnya, saya beri contoh. Di sebuah masjid atau di sebagian masjid, ya, kiblatnya terlanjur dibangun salah. Akhirnya miring sedikit jemaah masjidnya. Ya. Jelas ya? Atau di masjid tersebut tidak ada tanda yang menjelaskan tentang kiblat, dia berikan. Ya. Maka kalau misalnya dia miring kemudian digaris, ya, supaya jemaah bisa bersaf dengan baik dan teratur saf itu, apalagi kalau masjidnya sering penuh, maka ini dari maslahat. Ya. Karena itu kalau antum lihat di Mekah, ya, di Mekah itu di sekeliling Ka'bah semuanya apa? Digaris garisnya. Apalagi kalau sudah terhalang dengan tembok, bagaimana caranya dia tahu ini dia sholat menghadap ke kiblat atau tidak? Maka dengan garis yang dia pijat itu akan mengarahkannya kemana? Ke kiblat. Yang seperti ini ada maslahat. Bentuk dari masalih tidak ada masalah. Saya beri contoh yang kedua tentang kubah. Iya. Tentang kubah masjid. Iya. Ini masuk di pembahasan masalih mursalah. Walaupun sebagian ulama kita ada yang memberikan batasan-batasan bahwa kubah itu adalah kalau ada manfaatnya di masjid. Iya. Ada manfaatnya di masjid.
Apakah dia membuat masjid itu lebih sejuk? Ya. Atau kalau misalnya dia urf sudah dikenal di kalangan orang bahwa masjid itu harus ada kubah, maka ini juga dari hal yang tidak ada masalah. Jelas ya? Ini bentuk. Iya. Dan ini sekali lagi banyak ya pembahasannya. Hanya saja ini kita ringkas ya, dan pembahasan masalih mursalah ini salah satu di pembahasan di ilmu usul fikih. Karena dia termasuk dalil-dalil ya, di pembahasan dalil yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dipakai atau tidak. Baik. Jadi itu sebagian hal yang berkaitan dengan masalah pembagian al-maslahat, masalih ini. Ya, dan perlu saya peringatkan di sini bahwa iya, maslahat itu diukur, maslahat dan mafsadat itu diukur dengan timbangan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Iya. Diukur dengan apa? Timbangan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Iya. Sebab kalau setiap orang mengukur dengan timbangannya sendiri-sendiri, iya, maka ini akan memasukkan seseorang ke dalam banyak kerusakan. Ya, sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab apa yang kau seru wahai Nabi Muhammad, sungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi hanya dibagi dua, mengikuti agama atau mengikuti hawa nafsu. Iya. Maka kemaslahatan itu harus diukur sesuai dengan apa? Tuntunan syariat. Iya. Jangan diukur dengan apa? Dengan keinginan dan kehendak diri sendiri. Iya, keinginan dan kehendak diri sendiri. Baik. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa iya, kemaslahatan itu ya, hal yang sifatnya maslahat itu tidak terbatas. Maslahat yang dijaga di dalam agama itu tidak terbatas pada maslahat akhirat saja. Bahkan dia juga masuk di dalam pembahasan maslahat apa? Maslahat dunia. Iya. Karena itu kalau kita lihat dari ketentuan agama kita, dijaga sejumlah hukum-hukum berkaitan dengan kehidupan dunia. Diperintah taat kepada penguasa yang zalim. Iya. Diperintah taat kepada penguasa yang zalim. Dalam hadits-hadits yang mutawatir jumlahnya. Karena maslahat yang sangat besar. Untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin, menghindarkan mereka dari silam pendapat, menghindarkan mereka dari pertumpahan darah, menghindarkan mereka dari krisis ekonomi, dan selainnya dari kerusakan yang bisa muncul karena mengganggu gugat kekuasaan penguasa. Jelas ya? Maka ini, ya, bagaimana syariat mengatur kemaslahatan. Padahal dia dari sisi dunia. Dan hukum-hukum peradilan itu tadi, itu juga dari pengaturan dari sisi maslahat dunia. Ada yang mencuri, ya, dijatuhkan sanksi karena dia mencuri. Ada yang membunuh, jatuhkan sanksi karena dia membunuh. Maka ini dari maslahat. Dan sifatnya kemana? Ke dunia juga. Iya. Kemudian, iya, kaidah tentang adanya i'tibar terhadap maslahat dan mafsadat ini adalah kaidah penting sekali. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, di Ilamul Muwaqqi'in beliau menyebut kaidah saddud dzari'ah, menutup pintu. Iya. Menutup pintu. Sebab ini kaidah saddud dzari'ah salah satu dari cabang kaidah masalih dan mafasid. Salah satu cabangnya. Dan untuk kaidah saddud dzari'ah ini Ibnul Qayyim menyebutkan 99 dalil. Iya. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ini adalah kaidah yang mu'tabarah yang dipakai. Dan ini di antara tumpuan dasar seseorang di dalam mengukur kemaslahatan. Iya. Sangat banyak sekali ya 99 dalil ini. Ya, tentunya kalau kita ingin baca semua, ya, sangat banyak ya. Tapi cukup kita mengetahui, dan saya akan sebutkan insyaallah taala sebagian dari dalil-dalil tersebut di pembagian atau di ukuran nanti bagaimana cara mengkompromikan, ya, kalau terjadi pertentangan antara maslahat-maslahat.
Baik. Iya. Kemudian yang perlu diterangkan juga di sini bahwa para ulama membagi maslahat itu menjadi 3. Ada maslahat sifatnya daruriyat, ada yang sifatnya tahsiniyat, dan ada yang sifatnya hajiyat. Ada yang maslahat yang sifatnya daruriyah, perkara yang darurat. Iya. Dan hal yang darurat itu dibahasakan oleh para ulama dengan 5 kaidah. 5 penjagaan. Sebab ini maksud pensyariatan kembali kepada 5 hal ini. Jadi ada 5 masalah pokok yang dijaga di dalam agama. Yang pertama adalah penjagaan terhadap apa? Terhadap agama. Iya. Penjagaan terhadap agama. Iya. Karena itu ada perintah bertauhid, ada larangan berbuat kesyirikan. Iya. Ada larangan berbuat kesyirikan. Nah, sebab ini bentuk dari penjagaan terhadap apa? Terhadap agama. Baik. Dan ini masalah yang paling pokok. Dan ini yang paling didahulukan. Yang paling didahulukan. Iya. Karena itu, kalau bertentangan antara maslahat khusus dan maslahat yang berkaitan dengan agama, maslahat yang berkaitan dengan agama yang apa? Lebih didahulukan. Ya. Karena itu ketika jihad fi sabilillah menjadi fardu ain hukumnya, atau pemerintah, penguasa memerintah untuk berjihad, maka seorang tidak perlu minta izin kepada orang tuanya untuk berangkat berjihad. Iya. Sebab kemaslahatan meminta izin itu kemaslahatan khusus. Sedangkan berangkatnya ia berjihad itu adalah maslahat apa? Umum, menjaga agama. Karena itu lebih didahulukan. Hal yang lebih didahulukan. Baik, yang kedua yang dijaga adalah penjagaan terhadap jiwa. Penjagaan terhadap jiwa. Ya. Karena itu diharamkan membunuh. Ya. Dan diterangkan hukuman-hukuman bagi siapa yang membunuh. Diterangkan hukum berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan dijelaskan apa sanksi bagi siapa yang membuat kerusakan tersebut. Iya. Dan ini diantara cabang penjagaan syariat terhadap apa? Terhadap jiwa. Iya. Kemudian yang ketiga, diantara perkara pokok yang dijaga oleh agama adalah penjagaan terhadap kehormatan. Terhadap kehormatan. Sebagiannya membahasakan dengan keturunan. Iya. Karena itu diharamkan adanya perzinahan. Iya. Diharamkan adanya perzinahan. Disyariatkan adanya pernikahan. Kemudian diberikan sanksi. Orang yang menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina, diberikan sanksi untuk dicambuk 80 kali kalau dia tidak membawa bukti. Ya, dan selainnya dari hukum-hukum untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan. Iya. Kemudian yang keempat dari perkara pokok yang dijaga, daruriyat, adalah penjagaan terhadap akal. Ya. Dijaga akal. Ya, karena itu diharamkan khamar, karena dia menghilangkan apa? Menghilangkan akal. Ya. Karena itu para ulama dibangun di atas kaidah ini, mereka mengharamkan narkoba. Ya, karena narkoba itu, ya, sabu-sabu yang semisalnya dan kawan-kawannya, ini dalam menghilangkan akal lebih dahsyat daripada apa? Daripada khamar. Dan kadang khamar, ya dia minum khamar 1-2 jam, kadang apa? Sadar. Tapi kalau sabu-sabu, kadang sehari penuh dia tidak sadar. Ya, lebih parah lagi menghilangkan apa? Menghilangkan akalnya. Karena itu hukum terhadap yang mengkonsumsinya itu lebih berat daripada apa? Daripada khamar. Iya. Jelas ya? Sebagian para ulama tidak memasukkan dia ke hukum khamar. Ada yang memasukkannya ke hukum ta'zir. Iya. Karena dia dipandang lebih merusak. Dipandang lebih apa? Lebih merusak. Dan ini kaidah mengukur ya. Penjagaan. Kemudian yang kelima adalah penjagaan terhadap harta. Dan itu dihormati harta manusia. Ada hukum-hukum seputar muamalah. Seputar jual beli.
seputar persyirikatan, seputar wakalah, seputar sewa menyewa. Sebab ini kaitannya dengan apa? Penjagaan terhadap harta. Jadi ini 5 kaidah pokok dijaga di dalam agama. Iya, dijaga di dalam agama. Dan ini maslahat yang paling dijaga. Maslahat yang paling dijaga di dalam agama kita. Kemudian yang kedua ada namanya tahsiniyat. Ya, yang sifatnya tahsini, mempercantik, ya, menyempurnakan. Tahsini, memperindah,nya, lebih memperbagusnya. Iya. Ini pada hal-hal yang merupakan hajat, hal yang diperlukan, yang seorang kalau tidak melakukannya akan berat sekali. Akan terjadi perkara yang berat padanya. Nah, seperti misalnya dibolehkan di dalam syariat kita be'ul arayah. Ya. Jual beli atau membeli kurma yang masih basah di pohon dibayar dengan kurma kering di darat. Ya. Sebab di sini hal yang diperbolehkan ada maslahat yang bersifat tahsini. Ya. Sehingga ini dianggap sebuah hajat yang dengannya syariat memperbolehkannya. Nah, diperbolehkan oleh syariat. Baik. Karena itu dibolehkan menadhar kepada perempuan yang bukan mahramnya. Ya, untuk apa? Untuk dia pinang, untuk dia lamar. Sebab ini maslahatnya adalah lebih besar. Ya. Dan seorang kalau tidak nadhar, dia bisa jatuh di dalam posisi yang apa? Posisi yang memberatkannya. Ya, sudah nikah ternyata dia cocok misalnya. Ya. Maka harusnya dari maslahat dia melihat sebelum apa? Sebelum menikah. Ya, dan syariat telah menjelaskan tentang bolehnya. Kemudian yang terakhir ada maslahat yang sifatnya hajiat. Sifatnya adalah penyempurna, pelengkap. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya penyempurna. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari kemaslahatan secara global. Ya, dan sekali lagi ini pembahasan sebenarnya agak panjang ya. Hanya saya berusaha untuk memberikan sudut-sudut yang penting untuk kita pahami di sini. Ya, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kata penulis di pembahasan berikutnya, ya, kata beliau, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Fa in tazaham, ya, mimnya disukun, ya, karena mengikuti wazan syairnya. Apabila jumlah maslahat itu saling berdesakan, ya, yuqaddamul a'la minal masalihi, maka didahulukan yang paling tingginya dari kemaslahatan itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua maslahat, jadi ada sejumlah maslahat berdesakan, bertentangan. Ya, kita harus memilih salah satu dari maslahat ini. Maka yang mana yang lebih didahulukan? Ya, kata beliau yang didahulukan ini adalah yang paling tinggi apa? Maslahatnya. Yang paling tinggi maslahatnya. Nah, dan ini kaidah penting. Ya, dan termasuk fikih yang sangat indah. Orang yang keliru di dalam memahami kaidah ini atau tidak memahami kaidah ini kalau dia bicara tentang masalah agama, memberi jawaban, dia akan sesat dan menyesatkan orang. Kalau dia tidak apa? Memiliki tentang kaidah ini. Ya, karena itu kemarin saya sebut ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan sebelumnya. Ya. Dan bahasa beliau ini menarik ya, sebab beliau tegaskan, laisal aqilu alladhi ya'lamul khaira minasyarr. Bukan orang yang berakal, orang yang sekadar dia tahu yang baik dari yang jelek. Iya. Jadi kalau dia bisa membedakan ini baik, ini jelek, itu belum berakal di sisi siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, so kalau dia tahu ini baik, ini jelek, itu belum tentu untuk dirinya sendiri. Iya. Dia bisa memberi hukum pada segala keadaannya untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk orang lain. Kecuali pada masalah-masalah yang jelas, misalnya pendalilannya, itu lain lagi ya. Iya. Tapi secara umum,
Kata beliau, bukan orang yang berakal. Yang dia hanya mengetahui yang jelek dari yang baik. Tahu yang baik, ini jelek, ini baik, ini jelek. Tapi kata beliau, al-aqilu, yang berakal itu, alladhi ya'lamu khairal khairaini wa syarra syarraini. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik. Iya. Dan dia ketahui yang terjelek dari dua yang jelek. Sehingga kalau dia dihadapkan pada dua maslahat, dia harus memilih salah satu dari keduanya. Dia tahu yang paling baiknya apa. Nah, itu baru akil namanya. Punya akal. Jelas ya? Ada fikih dalam agama, ada kedewasaan. Punya hikmah. Iya. Dan ini sangat penting sekali. Iya. Sangat penting. Demikian pula kalau dia dihadapkan pada dua mafsadat. Dua perkara yang dia harus jatuh di dalamnya. Maka dia mengetahui yang terjelek darinya, sehingga yang terjelek ini dia tinggalkan. Dia ambil yang paling ringan kejelekannya untuk menolak yang paling jelek dari apa yang dihadapi. Jelas ya? Nah ini dasar kaidah. Ya, karena itu beliau lengkapi dengan kaidah setelahnya. Ya, di kaidah setelahnya beliau berkata, wa bidduhu tazakumul mafasidi yurtakabul adana minal mafasidi. Ya, kata beliau, dan kebalikannya, kalau bertentangan antara mafsadat-mafsadat. Ya, seorang qadar Allah menghadapkan dia untuk menghadapi beberapa mafsadat. Tidak bisa lepas dia dari mafsadat tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia pilih yang paling sedikit apa? Yang paling sedikit mafsadatnya untuk menolak mafsadat yang lebih besar. Iya. Dan ini dua kaidah di dalam syariat kita dijelaskan. Ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Adapun kaidah melihat yang paling maslahat dari sejumlah maslahat yang ada, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Jadi perintah mengikuti yang terbaik menunjukkan adanya pemilihan. Seorang memilih yang terbaik di dalam hal tersebut. Dan inilah sebenarnya di dalam masalah ini pembahasan kaidah saddu dari'ah, menutup pintu kepada apa? Kepada hal yang diharamkan. Iya. Ini salah satu perkara, ya, sebab dia juga ditimbang ya di atas kemaslahatan, dilihat mana yang lebih maslahat, ya, dan menolak apa yang lebih jelek. Baik. Untuk kaidah yang menolak yang paling jelek, kalau dihadapkan pada dua hal yang mafsadat, dia pilih yang paling ringan mafsadatnya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Siapa yang terdesak, ya, bukan karena dia sewenang-wenang, bukan pula karena dia melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Iya. Tidak ada dosa. Sekarang seorang dihadapkan pada dua mafsadat. Ya, dia di tengah lembah atau di gurun pasir. Dia hanya menemukan bangkai, tidak ada makanan. Ya, kalau dia tidak makan, ya, dia belum bisa keluar dari lembah itu dalam keadaan hidup. Di perkiraannya. Jelas ya? Di perkiraan yang pastinya. Maka dia dihadapkan pada dua mafsadat. Mafsadat dia mati atau mafsadat dia apa? Makan apa? Makan bangkai. Dia pilih yang mana? Dia pilih yang paling ringan. Kan begitu? Dia pilih yang paling ringan. Iya. Demikian pula kalau dihadapkan pada dua maslahat. Iya. Dihadapkan pada dua maslahat. Salah satunya lebih baik. Maka dia pilih yang mana? Dia pilih yang paling baik dari keduanya. Iya. Dan sekali lagi ini kaidah agung. Ya, karena itu di sebagian pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut di pembahasan menjaharkan basmalah, ya. Ya. Dan pendapat beliau sama dengan pendapat kebanyakan ulama dari as-salaf bahwa menjaharkan basmalah itu tidak disyariatkan dalam salat apa? Salat jahriyah ketika membaca Al-Fatihah. Seorang membaca Al-Fatihah langsung saja membaca alhamdulillahirabbil alamin.
Dia tidak jaharkan apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi kalau misalnya dia berada di sebuah tempat, di sebuah masjid, ya, yang orang yang di masjid ini pendapat mereka adalah menjaharkan basmalah, apa yang dia lakukan? Dia jaharkan basmalah atau tidak? Ya. Sini dia dihadapkan pada dua maslahat. Maslahat yang pertama, maslahat menjaga, ya, persatuan kaum muslimin secara umum supaya mereka tidak berselisih, ya, tidak terjadi keributan. Dan yang kedua maslahat apa? Menerapkan sebagian sunnah. Jelas ya? Dan tentunya maslahat menjaga persatuan ini lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Karena itu beliau bolehkan dalam hal yang seperti itu. Iya. Jelas ya? Dan ini kaidah pertimbangan di dalam menilai maslahat dan mafsadat. Oh, jadi jangan dikatakan ini Ibnu Taimiyah Quran Salafi ini. Ya. Masa boleh dia sholat di di masjid umum, ya, kemudian dia menjaharkan basmalah. Nah, di sinilah fikih. Ya. Itulah yang dikatakan tadi apa? Fikih. Kalau dia hanya mengenal, oh ini tidak boleh menjaharkan basmalah, pendapat yang lemah, tidak kuat. Oh dia pandai membedakan, ini kuat, ini tidak kuat, baik, ini benar. Ya. Hanya itu saja yang dia kenal. Maka itu kata Ibnu Taimiyah tadi, belum orang yang berakal. Tapi kalau dia bisa memilih yang terbaik dari dua hal yang baik, nah itu baru fikih namanya. Baru dia memiliki fikih. Iya. Dan ini banyak sekali hal-hal yang seperti ini di kalangan para ulama kita. Nah, dan disinilah letak pentingnya seseorang itu, dia berguru, dia menuntut ilmu, ya, dia mengambil dari orang yang lebih berilmu supaya dia pandai, ya, belajar dari guru itu, melihat guru menghadapi masalah-masalah yang terjadi, bagaimana mereka mendudukkan masalah itu pada tempatnya. Dia ukur sesuai dengan kaidah syariat, dia tempatkan sesuai dengan maksud-maksud pensyariatan. Iya. Dan ini kita saksikan di kalangan para ulama kita di masa ini. Iya. Di kalangan para ulama kita di masa ini. Dan saya dengar dari sebagian guru, iya, mereka berkata, kami dulu, ya, di majelis umum di Saudi, kami terangkan, ya, bahaya Salman, Safar Hawali, ya, dengan menyebut nama. Ya. Tapi belakangan begitu mereka sudah dikenal banyak orang, sering tampil di televisi, ya, dan orang awam umumnya, oh dia kenal ini orang baik, syekh senang ini. Maka beliau berkata, kami begitu menjelaskan bahayanya, kami terangkan kesesatannya saja, tidak disebut namanya. Jelas ya? Karena ini menimbang apa? Menimbang dari maslahat tersebut. Iya. Baik. Dan ini diantara hal yang hendaknya, ya, diperhatikan. Iya. Dan ini kaidah-kaidah di dalam menimbang. Kaidah-kaidah di dalam menimbang. Ya. Dan dimaklumi ya, mungkin ada sebagian dari kawan-kawan yang bersangkutan hadir di sini. Ya. Sebagian kawan-kawan kita di wilayah Tenggara sana, ada yang pernah bertanya tentang masalah ikut pemilihan kepala desa. Ya. Kebetulan di dusun tersebut kepala desanya adalah apa? Adalah ikhwan. Dari ikhwah kita. Dan kebanyakan penduduk desa adalah apa? Adalah ikhwah. Ngaji. Iya. Jelas? Begitu mendekati pemilihan kepala desa, ada calon yang lain. Ya, calon keduanya ini orang yang apa? Tidak bagus agamanya. Dikhawatirkan akan membuat apa? Hal yang jelek di desa. Nah, pertanyaannya, pemilu itu diharamkan. Tidak ada hukum pemilu di dalam apa? Agama kita. Sekarang ikhwan ini memilih atau tidak? Kawan kita ini kepala desa, diajukan lagi dirinya sebagai kepala desa atau mundur saja? Hah? Ini menimbang antara maslahat dan apa? Mafsadat. Ya. Jelas ya? Kalau dia hanya sekedar tahu pemilu itu haram, ya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya. Pemilu itu adalah apa? Bukan dari syariat kita. Nah, ini dia hanya baru di tingkatan mengenal yang baik, membedakan antara yang baik dan apa? Yang buruk, belum bisa menimbang. Ya. Antara apa yang paling maslahat,
Di antara yang paling mafsadat apa, yang paling ringan, dia belum bisa menimbang. Nah, jadi alhasil pertanyaan keadaan dari ikhwan kita ini, dari yang menimpa kawan-kawan kita di sana, itu kita tanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Ya, pilih saja ikhwan itu. Nah, jelas ya? Pilih saja ikhwan tersebut. Dan subhanallah memang, ya karena kemaslahatannya pasti. Kalau semua ikhwan memilih, pasti dia akan apa? Jadi kepala desa lagi. Ya itu pasti. Ya sebab penduduknya kebanyakannya adalah apa? Ikhwan. Dan alhamdulillah setahu saya sampai hari ini masih kepala desa. Ya. Ya, jelas ya? Baik. Maka ini diantara hal yang bersifat apa? Kemaslahatan harus dipahami. Ya. Oh, jangan ada yang berkata Syekh Shalih Al-Fauzan membolehkan pemilu. Ya. Nah, inilah sebagian orang di masa ini, orang-orang yang saya katakan itu tadi, pendek akalnya. Ya. Kadang dia hafal Al-Quran, kadang ada hafalan hadits-haditsnya lumayan, kadang belajar di sebagian tempat. Ya. Dan terus terang saja kita diuji di sebagian orang di masa ini, ya belajar dari Dammaj, ya. Dan saya yakin penduduk Dammaj tidak seperti mereka ini. Ini orang-orang merusak. Saya anggap orang-orang yang tidak beres belajar di Dammaj, tapi mengatasnamakan apa? Dammaj. Sebab saya nggak kenal orang-orang yang Dammaj seperti itu modelnya. Ya. Dan orang-orang yang model seperti ini itu dulu di masa Syekh Mukbil adalah orang-orang yang kita anggap aneh. Ya. Banyak orang-orang yang kadang aneh seperti ini. Nah, sehingga sebagian orang, ya, anggaplah saya sebut satu orang namanya Abu Turab. Ya. Ini di antara orang yang tidak ada akalnya. Ya. Bikin masjid, katanya sholat di atas masjid yang lantainya dari tanah itu lebih afdal. Ya, coba. Jadi dia sholat bikin masjidnya apa? Lantainya dari tanah. Ya, kalau dia tidak ada duit misalnya, itu udur ya, tapi ini dianggap apa? Itu sunnah. Yang afdalnya. Dia bawakan lagi hadits-hadits. Ya, menunjukkan tidak ada pemahaman. Tidak mengerti fikih, tidak mengerti usul fikih, tidak pula mengerti kaidah-kaidah fikih. Dan yang paling repotnya, seakan-akan mewakili orang yang belajar di Dammaj. Ya, dan ini merusak nama baik. Ya. Apa? Para penuntut ilmu yang berada di Dammaj. Jelas ya? Jadi tidak memiliki fikih seperti itu. Ya. Pernah saya sebut di sebagian pertanyaan, saya sendiri sudah tidak ingat di mana saya tidak ingat secara pasti di mana saya jawab, tapi kemungkinan besar itu saya jawab di Solo. Saya pernah ditanya dan saya terangkan beberapa hal yang kaitannya dengan maslahat, mafsadat, seorang hendaknya berakal, berfikir. Saya beri salah satu contoh dari fatwa guru kita di keadaan tertentu. Ya. Yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri ditanya. Ya. Dan ini pertanyaannya, ya, perhatikan dari pertanyaan, saya sebutkan pertanyaan ini dengan makna, sebab sudah lama, dan saya sendiri nggak ingat apakah ini fatwa saya baca atau saya dengarkan langsung dari beliau, cuma melekat di ingatan saya. Beliau ditanya tentang, ada orang yang bertanya bahwa anaknya ini kerjanya tiap hari di rumah tetangga. Ya. Nonton di rumah tetangganya. Nggak tahu apa yang dibikin di rumah tangga tersebut. Dan dia nggak punya cara untuk apa? Bisa menahan anaknya sana. Sudah berupaya, berusaha dia untuk menahannya, tapi demikian keadaannya, hilang terus anaknya. Ya. Maka Syekh memberikan jawaban, kalau memang keadaannya seperti itu, tidak ada masalah, dia beli televisi. Kemudian dia kontrol anaknya, dia lihat hal yang sifatnya cocok untuk dia lihat, dia kontrol, dia obati sedikit demi sedikit hingga dia sembuh. Kemudian dia keluarkan lagi televisinya. Jelas ya? Ini kira-kira pertimbangan fatwa di atas apa ini? Ini di atas kaidah atau tidak? Di atas kaidah dalam mengukur maslahat dan mafsadat. Ya. Kemudian muncul sebagian orang, dia sebarkan bahwa Syekh Ubaid Al-Jabiri membolehkan nonton televisi. Ya. Perhatikan ya, tidak ada akalnya orang-orang ini. Ya. Sudah tidak paham apa yang dimaksud, berdusta lagi atas nama ahlul ilm. Nah, maka ini diantara masalah di masa ini.
Di antara masalah di masa ini. Karena itu saya melihat dari guru-guru kita, mereka serius. Bahkan guru kami Syekh Abdullah Al-Gudayyad, beliau mengajarkan 4 buku. Iya. Dalam sebulan beliau mengajarkan 4 buku. Itu khusus berkaitan dengan maqasid semuanya. Beliau mengajarkan Al-Qawaidul Kubra. Beliau mengajarkan Al-Muwafaqat. Beliau mengajarkan Al-Insaf juga. Dan beliau mengajarkan Al-Furuq. 4 buku. Iya. Dan di salah satu pendahuluan beliau di pelajaran, ketika beliau mengajarkan Al-Muwafaqat, beliau katakan banyak sekarang orang-orang yang terpelajar. Kadang sudah doktor-doktor, kata beliau. Ya, tapi tidak mengerti tentang ilmu maqasid ini. Akhirnya banyak terjadi kerusakan. Banyak terjadi apa? Banyak terjadi kerusakan. Ya, ini musibah di masa ini. Musibah di masa ini. Ya, apalagi kalau fasilitas ingin membaca, ingin menuntut ilmu, wah, bisa didapatkan dengan mudah. Orang ingin buku, dia bisa download dengan mudah. Ya, jelas ya? Kadang cari masalah, dia sisa tanya ke Google saja, keluar jawabannya. Ya, sisa copy paste saja. Ya, tapi belum tentu dia paham. Penerapannya belum tentu benar. Ya, karena dengan sekadar membaca itu belum tentu cukup. Seseorang di dalam apa? Di dalam keilmuan. Dia perlu mengambil kunci-kuncinya. Ilmu itu memang sudah di buku-buku, terjaga di buku-buku. Ya, tapi untuk mengambil ilmu itu di buku, kita harus memiliki kunci-kuncinya. Dan kunci-kuncinya itu masih ada di dada-dada para ulama. Harus kita duduk, melihat bagaimana ya, mereka mengajarkan ilmu tersebut agar kita bisa ya, mengambil ilmu itu dengan cara yang benar. Dengan hal yang benar. Baik. Maka ini secara global ya, pembahasan. Ya, ingin saya terangkan bahwa fikih tentang menimbang ya, al-masalih dan al-mafasid ini dari hal yang dipakai oleh para ulama ya, hingga di hari ini ya, dan disitulah yang membedakan ya, ketinggian seorang alim di dalam memberi fatwa dan kedetailan ilmunya. Baik, kalau terjadi pertentangan ya, saya masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau terjadi pertentangan di dalam menimbang maslahat ya, bagaimana cara kita menentukan? Bagaimana cara kita menentukan yang termaslahat ketika terjadi pertentangan tersebut? Baik. Ya, di sini perlu kita berikan ya, dhawabit, ketentuan-ketentuan. Iya. Di antara ketentuannya, maslahat itu ada yang berkaitan dengan dat al-fi'l. Ada maslahat berkaitan dengan waktu dan tempat. Berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, saya beri contoh misalnya, ada seorang musafir. Dia ingin melakukan perjalanan. Iya. Dan waktu itu, dia berjalan di waktu apa? Akan melakukan perjalanan di waktu duhur. Iya. Dan nanti, ya, dia bisa naik pesawat. Ya, dan kalau dia naik pesawat dengan waktu yang lama, waktu asar seluruhnya itu di atas pesawat. Baik. Sekarang, yang mana yang afdal? Dia menjama duhur bersama asar, atau sholat asarnya dia undur, nanti dia kerjakan di pesawat? Hah? Ini dua maslahat. Tapi kalau kita lihat, ya, bahwa maslahat yang berkaitan dengan perbuatan sholat itu sendiri, sholat hendaknya dijaga rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Dan dimaklumi kalau di pesawat, mungkin saja dia akan apa? Karena sempit misalnya pesawatnya, akhirnya dia duduk. Ya, maka ini akan kurang di dalam pelaksanaannya. Ya, karena itu sepanjang dibolehkan jamak takdim, maka yang paling afdalnya adalah apa? Dia melakukan jamak takdim. Iya. Maka ini maslahat ya. Cara, di antara cara menimbangnya. Baik, contoh lain. Salat di saf awal, hukumnya apa? Hah? Hukumnya sunnah. Iya kan? Hal yang sangat dianjurkan. Banyak dalil yang menunjukkan sunnahnya. Tapi kalau dia salat di saf awal, desak-desakan. Ya, sesak nafasnya. Hah? Tidak khusyuk. Ya. Mana yang lebih afdal, saf awal atau saf dua? Ya. Afdalnya dia mundur ke saf kedua. Jelas ya? Ya. Sebab yang paling penting adalah khusyuk di mana? Di dalam salat. Itu yang paling penting. Ya.
Maka perbuatan sholat itu sendiri lebih dijaga daripada dia mencari apa? Keutamaan saf awal. Baik. Ini contoh ya. Baik. Contoh lain misalnya mengeluarkan zakat. Afdalnya mengeluarkan zakat di bulan apa? Ramadan. Ya. Bulan berberkah, bersedekah, pas lagi dia keluarkan zakatnya di Ramadan. Tapi kalau misalnya ada maslahat, ya, di suatu bulan tertentu, zakatnya lebih diperlukan, maka dia keluarkan saat lebih diperlukan. Sebab itu memang merupakan maksud asal dari apa? Dari syariat zakat tersebut. Ya, jangan dia undur. Oh, karena lebih afdal di mana? Di Ramadan. Jelas ya? Ya, dan zakat itu bisa didahulukan kalau sebabnya sudah terpenuhi. Baik. Kemudian yang kedua, di antara cara mengukur kemaslahatan juga ditimbang antara maslahat yang sifatnya qat'i dan maslahat yang sifatnya apa? Dhanni. Ada maslahat yang sifatnya pasti. Ada yang maslahat sifatnya apa? Sifatnya sangkaan. Ya, demikian pula mafsadat. Kalau mafsadatnya sifatnya, ya, ada dua, ada mafsadat yang sifatnya pasti, ada mafsadat yang sifatnya dhanni, maka didahulukan untuk meninggalkan mafsadat yang sifatnya apa? Sifatnya pasti itu. Jelas ya? Baik, saya beri contoh untuk dua hal. Ya, supaya jelas. Nah, baik. Contoh misalnya seseorang minum obat yang diharamkan. Iya. Boleh atau tidak? Sini ada maslahat. Dia minum obat untuk apa? Sembuh. Ya. Baik. Kalau obat itu haram, ini pengharamannya apa? Qat'i. Jelas ya? Tapi dia minum, sifatnya apa? Pasti dia sembuh? Belum tentu. Kalau begitu, di sini dia seharusnya apa? Seharusnya meninggalkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iya. Apa? Tadawau ibadallah, la tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya dan jangan kalian berobat dengan hal yang haram. Iya, jangan kalian berobat dengan hal yang haram. Nah, seorang ibu misalnya, di peraturan dokter, ini kebiasaan si ibu ini kalau sudah disesar 2 atau 3 kali, dia hamil setelah itu, maka itu membahayakan dirinya dan bisa membahayakan anak. Sekarang anaknya sudah ada ruhnya, boleh digugurkan atau tidak? Ditimbang maslahat. Kalau menggugurkan anak yang sudah ada ruh, itu mafsadatnya di sini apa? Pasti, sebab dia membunuh sudah. Ini pasti. Kalau si ibu, ya, dia tetap mengandung sampai melahirkan, ya, kalau perhitungan dokter mungkin apa? Meninggal. Ya, tapi bisa dipastikan? Jawabannya tidak. Ya, kalau begitu boleh menggugurkan di keadaan ini atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Jelas ya? Apalagi sudah terbukti ada yang sesar sampai 6 kali melahirkan normal juga. Ya, jelas ya? Ya, tapi ini bukan artinya kita meremehkan apa yang dipesankan oleh apa? Orang-orang yang ahli di bidang kesehatan. Ya, dan ada ya ikhwan ya yang pernah sebutkan bahwa keluarga yang sesar sampai 6 kali, alhamdulillah normal. Nah, baik. Jadi ini diantara cara mengukur, ya, antara maslahat. Dibedakan yang mana yang qat'i, yang mana yang dhanni. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara mengukur yang ketiga adalah didahulukan maslahat yang sifatnya umum di atas maslahat yang sifatnya apa? Sifatnya khusus. Demikian pula kalau dia dihadapkan pada mafsadat. Ya. Dia tinggalkan mafsadat yang sifatnya apa? Umum. Daripada mafsadat yang sifatnya khusus. Baik. Iya. Contoh dari maslahat. Seorang pedagang, kalau dia mengumpul barang, dia monopoli pasar, dia bikin harga sendiri, ya,
Ini maslahat bagi dia atau tidak? Hah? Oh, maslahat, beruntung. Ya kan? Tapi ini keuntungan pribadi. Untuk umum maslahat atau tidak? Ya, tidak maslahat. Sebab itu membahayakan apa? Membahayakan pasaran. Jelas ya? Membahayakan manusia. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yahtakir illa khati. Tidak ada yang melakukan ihtikar, memonopoli pasar, menetapkan harga di pasar, kecuali dia itu orang yang berbuat dosa. Jelas ya? Sebab maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat apa? Dari maslahat pribadi. Dari maslahat khusus. Iya. Baik. Iya. Dan ini juga disebut. Iya. Di dalam mafsadat. Kalau dihadapkan pada dua mafsadat, dia pilih yang paling ringannya. Dia pilih yang paling ringannya. Jelas ya? Dan ini kaidahnya di kisah perahu Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Ya, ada dua mafsadat dihadapkan. Di depannya perahu ini ada raja yang merampas perahu dengan sewenang-wenang. Iya. Jelas ya? Dan Nabi Khidir dia membuat apa? Membocor perahu itu saja, cuma membakarnya. Iya. Tidak dipakai sementara. Jelas ya? Kalau diambil raja sudah perahunya hilang. Nggak ada sama sekali yang dia miliki. Tapi kalau dibocor, dirusak, maka tidak dipakai sementara tapi bisa diperbaiki. Kira-kira yang mana yang paling kecil mafsadatnya? Hah? Membocornya. Karena itulah dilakukan oleh siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Iya. Jelas ya? Baik. Demikian pula kalau misalnya dikatakan kepada seorang, iya, kamu bunuh si fulan dan si fulan. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Iya. Jelas ya? Dia dihadapkan pada mafsadat. Membunuh dua orang atau kalau tidak dia sendiri dibunuh. Ya, kira-kira dia lakukan itu atau tidak? Ya. Lari ya. Iya. Ini sekali lagi kita dari awal saya bilang, kalau dihadapkan dia kepada dua mafsadat, tidak bisa lari. Iya. Kalau bisa lari, untuk apa saya kasih contoh? Jelas ya? Baik. Jadi dia harus memilih salah satu dari keduanya. Maka di sini dia biarkan dirinya dibunuh. Sebab itu lebih kecil apa? Lebih kecil mafsadatnya. Kalau dikatakan kepadanya, kamu masuk mencuri ke rumah si anu, kalau tidak saya bunuh kamu. Apa yang dia lakukan? Ya, dia masuk mencuri, kan begitu. Baik. Ini contoh ya. Ya, contoh untuk memperjelas dalam kaidah. Ya, kemudian di antara cara menimbangnya juga, ya, didahulukan maslahat yang sifatnya dimaksudkan, ya, dimaksudkan secara asal, di atas maslahat yang sifatnya hanya wasilah saja. Ya. Contoh misalnya, ya, seorang berjalan ke masjid. Semakin jauh langkahnya ke masjid, maka semakin banyak apa? Pahalanya. Baik, ada dua masjid. Sama-sama dua-duanya menjalankan sunnah. Ya. Jelas ya? Dia kalau berjalan ke masjid yang jauh, ya, memang banyak pahalanya. Tapi dia sering terlambat. Ya. Karena jauhnya, baru di jalan sudah apa? Sudah qomat. Ya. Yang mana yang lebih bagus? Di masjid yang jauh atau masjid yang dekat? Ya, harusnya dia masjid yang dekat. Sebab memang maksud asal yang diinginkan menjaga salat secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah ke masjid itu hanya apa? Maslahat yang sifatnya wasilah. Ya, jelas ya? Baik, ini diantara contoh ya. Iya, diantara contoh. Demikian pula saya beri contoh tadi di dalam masalah mafsadat, ya, tentang melihat kepada perempuan yang apa? Yang dilamar. Ya, karena larangan melihat pada perempuan yang dilamar itu sifatnya saddal lidzari'ah, bisa mengantar kepada hal yang diharamkan, maka dia dibolehkan kalau ada apa? Ada keperluan untuk nazar, dibolehkan. Dan telah syahid hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembolehan akan hal tersebut.
Nah, kemudian di antara contoh menimbang maslahat, dibedakan antara maslahat yang sifatnya muta'addiyah, ya, sifatnya tidak terbatas pada orang yang melakukannya saja, bisa pada orang lain juga, dan maslahat yang sifatnya qasirah, hanya terbatas pada orang tertentu. Ya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah ditanya, seorang penuntut ilmu, yang mana yang banyak dia dahulukan? Menuntut ilmu atau melakukan ibadah sunnah? Iya. Maka kata Imam Ahmad, dia apa? Menuntut ilmu. Sebab kalau dia ibadah pahalanya untuk siapa? Diri dia sendiri, maslahatnya untuk diri dia. Tapi kalau dia menuntut ilmu, maslahatnya untuk diri dia dan juga diambil manfaat untuk orang lain. Diambil manfaat untuk orang lain. Baik. Demikian pula orang yang berdakwah di jalan Allah itu lebih afdal daripada orang yang tidak berdakwah. Dia sibuk ibadah saja. Iya. Maka orang yang berdakwah ibadah itu lebih afdal daripada orang yang beribadah saja tidak apa? Berdakwah. Sebab dakwah maslahatnya apa? Muta'addiyah. Maslahatnya ya mencakup juga kepada orang lain. Baik. Kemudian di antara ini yang keenam sudah ya, di antara cara mengukur ya antara maslahat dan mafsadat yang mana yang didahulukan adalah dia dahulukan maslahat yang wajib di atas maslahat yang sunnah. Ya, kalau ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah, yang mana yang didahulukan? Dia dahulukan yang wajib, kemudian apa? Kemudian yang sunnah. Dan sekiranya ini jelas ya. Baik. Kemudian di antara cara mengukur maslahat juga, dia dahulukan ibadah yang terikat dengan waktu di atas ibadah yang sifatnya mutlak. Maslahat yang terikat waktu dan maslahat yang sifatnya apa? Mutlak. Saya beri contoh, membaca Al-Quran, afdal atau tidak? Afdal sekali. Ya, yang mana lebih afdal daripada dia membaca dzikir wirid-wirid? Ya, tentunya membaca Al-Quran lebih apa? Lebih afdal secara umum. Tapi kalau dia membaca wirid, dzikir pagi dan sore, di mana lebih afdal di situ? Dia baca dzikir paginya atau dia baca Al-Quran? Di sini terikat dengan waktu dzikirnya. Sebab memang waktunya di situ. Maka lebih afdal dia mulai dengan apa? Dzikir, dia selesaikan dzikirnya baru dia baca Al-Quran. Ini diantara cara mengukur apa? Cara mengukur maslahat tersebut. Baik, sekiranya ini ya ketentuan dalam mengukur maslahat dan mafsadat. Ya, dan ini secara global gambaran-gambaran umum. Ya. Dan memang di kaidah-kaidah yang seperti ini perlu kita kita selalu mencatatnya, mengingat dhawabitnya, ukuran-ukurannya. Ya, kemudian nanti kita terapkan di dalam fikih. Ya, sebab nanti di dalam pembahasan ilmu fikih akan nampak, oh ini di hukum masalah ini dia boleh. Oh ini karena memang mafsadatnya lebih besar. Ini karena maslahatnya lebih besar. Akan kelihatan nanti, tampak kaidah-kaidah itu. Ya, sangat indah sekali seorang bisa memahami maksud-maksud apa? Dari pensyariatan. Ya, dan ini sangat penting. Karena itu tadi dari awal saya katakan, orang yang tidak mengenal ya kaidah dalam menimbang maslahat dan mafsadat ya di dalam masalah mengajar, memberi fatwa, ini dia akan sesat dan menyesatkan orang. Ya, dia akan apa? Sesat dan menyesatkan. Ya, sebab banyak dari orang yang memberikan jawaban, dia tidak menghitung apa akibat dari jawaban tersebut di masa mendatang. Iya. Dan ini karena tidak ada pertimbangan apa? Pertimbangan maslahat dan mafsadat. Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan 3 kaidah atau 4 kaidah semuanya. Dan ini 2 semuanya kalau dihitung secara global adalah 2 kaidah pokok. Yang pertama kaidah tentang apa? Niat, al-amal bin niat, dan kaidah tentang ad-din mabniun 'alal masalih, jalbil masalih dan dar'il mafasid. Itu 2 kaidah penting ya. Yang hendaknya selalu kita perhatikan. Baik, kaidah berikutnya sebenarnya ini diantara kaidah besar juga. Perlu diuraikan. Tapi waktunya sudah hampir habis. InsyaAllah ta'ala kaidah berikutnya kita undur saja. Ya, kita akan mulai nanti pelajaran jam 9.30. InsyaAllah ta'ala.
Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.